Kita lanjutkan hadis yang ke-17 dalam kitab Arba'in An-Nawawi karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi. Al-Hadisus Sabi'u Asyar, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibha wa yuhidda ahadukum syafaqatahu wa yuhidda bihatahu. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-17, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau menetapkan berbuat kebaikan atas segala sesuatu. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita berkenaan dengan perintah Rasulullah SAW untuk berbuat kebaikan dalam segala hal, setiap sesuatu yang kita kerjakan, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang digariskan oleh syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah katabal ihsan. Sesungguhnya Allah menetapkan al-ihsan, kebaikan. Jadi kataba ini memiliki makna mewajibkan atau menetapkan. Namun tidak sedikit ulama juga yang menafsirkan kataba di sini menganjurkan atau menyukai. Menganjurkan atau menyukai. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bagaimana segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus didasari dengan kebaikan. Ada kebaikan di dalamnya. Ala kulli syai'. Jadi menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Jadi ala kulli syai' ini ada dua penafsiran dari para ulama. Penafsiran yang pertama, ala kulli syai' itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kebaikan yang kewajiban itu diperuntukkan oleh seluruh orang, oleh seluruh manusia. Nah, jadi setiap manusia kalau mau mengerjakan sesuatu harus didasari dengan kebaikan. Nah, ini penafsiran yang pertama. Nah, kemudian penafsiran yang kedua, ala kulli syai' itu maksudnya orang itu harus berbuat kebaikan dalam setiap apa yang dia kerjakan. Nah, ini yang dipakai, ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini penjelasan para ulama ini begitu luas. Karena kebaikan itu banyak. Ada bentuk kebaikan pada diri sendiri, ada bentuk kebaikan kepada keluarga atau kepada orang yang berada di bawahan kita, ada bentuk kebaikan kepada sesama manusia, ada bentuk kebaikan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bentuk kebaikan pada diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana diri kita ini selalu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita melarang diri kita ataupun diri kita ini tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ini murka kepada kita. Nah, ini bentuk kebaikan kepada diri kita sendiri. Ketaatan-ketaatan kepada Allah pas sekali pada bulan Ramadan. Zikir, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah, amalan-amalan sunnah. Ini bentuk kebaikan kepada diri kita sendiri. Dan juga menjauhi maksiat-maksiat. Menjauhi maksiat ini dalam keadaan yang ramai ataupun dalam keadaan sendiri. Ini bentuk kebaikan pada diri kita. Jangan sampai kita melakukan suatu perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita atas dosa-dosa kita. Dan juga bentuk kebaikan kepada diri kita ini bagaimana selalu menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal ataupun menjauhi tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang haram.
karena kullu lahmin nabata min haram fannar aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil dari makanan haram, maka api neraka ini lebih cocok untuk dia. Jadi berarti kita tidak baik pada diri kita, berarti kita malah menghancurkan diri kita sendiri sebab makanan-makanan haram. Nah, bentuk kebaikan pada diri kita sendiri, bentuk kebaikan pada diri kita yaitu kita menjauhi makanan-makanan yang haram. Kemudian yang kedua, bentuk kebaikan kepada keluarga ataupun kepada orang yang berada di bawahan kita, yaitu harus akhlak yang baik, bersikap lembut, tidak kasar, bertutur kata yang baik. Bagaimana mengarahkan yang berada di bawahan kita juga, kita bagaimana mengarahkan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di bawahan kita juga termasuk istri kita, termasuk anak-anak kita. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kita pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai tentang pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi berbuat baik kepada keluarga, kepada orang yang berada di bawahan kita itu, jadi memberikan mereka sesuatu yang mereka harus ketahui. Jadi seperti hukum-hukum di dalam Islam, ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, ini sunnah, ini wajib. Kita harus beritahu mereka, karena kita yang berada di atas mereka, karena kita pun nanti akan mendapat pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita jangan sampai membawa sesuatu yang tadi saya sebutkan, makanan-makanan haram, kita bawa ke keluarga kita. Ini pun akan berdampak buruk bagi keluarga-keluarga kita sendiri. Subhat sebenarnya tidak boleh. Subhat itu tidak boleh, apalagi yang haram. Ini bentuk kebaikan kepada keluarga ataupun kepada orang yang berada di bawahan kita. Ada bentuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia, yaitu sering memberikan nasihat yang baik kepada manusia, bergaul dengan cara yang baik sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau ketemu salam, sapa, Masya Allah. Jadi salam sekarang ini sudah zaman-zaman sekarang ini, kalau orang ketemu itu sapanya, salamnya itu kepada orang yang dikenal saja. Kalau tidak dikenal tidak disalam. Tapi pada zaman dahulu, Masya Allah, itu salam itu kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Karena memang Nabi juga sabdakan, termasuk tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi adalah orang itu mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Kalau tidak dikenal tidak diucap salam. Maka bagaimana kita yang di sini kalau ketemu dengan orang Islam siapa saja, bagaimana kita ucapkan salam dan senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jadi senyummu depan saudara muslimmu adalah sedekah. Nah, ini bentuk berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu mengajak mereka juga untuk taat kepada Allah. Bentuk berbuat baik kepada sesama manusia juga yaitu mengajak mereka taat kepada Allah. Tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, bagaimana tidak hanya kita ini mendekatkan diri kepada Allah, tapi sama-sama mengajak mereka juga untuk taat kepada Allah. Kemudian berbuat baik kepada seluruh makhluk. Berbuat baik kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk ini bukan hanya manusia aja, tapi kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. Karena makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya ini mereka juga ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir kepada Allah. Jadi bukan hanya manusia aja, tapi makhluk-makhluknya Allah ini mereka semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sembarangan kalau kita lagi jalan ada daun yang diam-diam tidak bikin ngapa-ngapa, tiba-tiba kita tarik, kita patahin ini. Sudah. Semuanya makhluk-makhluk ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sepantasnya kalau kita ini berbuat buruk kepada orang yang berzikir kepada Allah, makhluk yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan-hewan yang memang tidak pantas untuk dibunuh jangan kita bunuh. Hewan-hewan yang tidak mengganggu, hanya sekedar lewat aja, maka tidak pantas kita bunuh. Jadi dahulu itu ada seorang ulama yang dia tinggal di Kufah. Dia mengunjungi temannya yang
ketika dia pergi ke Basrah itu jaraknya sangat jauh. Dan dulu tuh tidak ada kendaraan pesawat ataupun helikopter, tidak ada. Perjalanannya naik kuda atau enggak naik unta. Ketika itu perjalanannya sangat jauh. Nah, ketika dia sampai di Basrah mengunjungi temannya, ketika selesai hajatnya balik lagi ke Kufah. Ketika sampai di Kufah, dia lihat di bajunya ini ada semut di bajunya. Kemudian ulama ini berpikir, ini semut ini nanti kalau dia sudah sampai di Kufah, bagaimana keadaan anaknya, istrinya, saudara-saudaranya di Basrah sana. Jadi ulama itu mikir nih, bagaimana nanti keluarga-keluarga semut itu mencari semut yang berada di bajunya ini. Maka dia balik lagi ke Basrah, balik lagi ke temannya, terus ambil semutnya langsung taruh lagi di Basrah, balik lagi ke Kufah. Masya Allah, saking segitunya. Nah, kalau kita, Masya Allah, pergi dari sini sampai di kota mana, balik lihat semut langsung putih. Allah Akbar. Nah, begitu ulama-ulama dahulu itu memuliakan hewan-hewan itu seperti itu. Nah, tumbuh-tumbuhan juga, Masya Allah. Alam, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, bukan hanya hewan, tapi alam juga termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk kebaikan kita kepada alam, jangan sampai kita mencemari lingkungan, buang sampah sembarangan. Karena termasuk mahfuzah, kata-kata Arab itu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk bagian daripada iman. Jadi kita jaga alam kita ini, kita jaga. Karena zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di darat dan di laut ini disebabkan oleh ulah-ulah manusia. Jadi adanya gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya, ini adalah ulah-ulah manusia. Kalau manusia ini selalu taat kepada Allah, menjaga kelestarian lingkungan ataupun menjaga alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membuat kerusakan-kerusakan di dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkatkan keberkahan-keberkahan dari bumi ataupun menurunkan keberkahan-keberkahan dari langit. Ini pun tergantung manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Dan apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Dan apabila kalian menyembelih hewan, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Masyaallah, Islam ini luar biasa. Jadi cara membunuh dan cara menyembelih pun diajarkan dalam Islam dengan sesuatu yang baik. Kalau kita membunuh ini ada dari cara kita perang jihad melawan orang-orang kafir, ataupun membunuh ini kita menjadi pemimpin yang kita bagaimana hukum mati orang kisos. Ini pun ada cara-caranya berbuat baik, cara-caranya baik untuk membunuh. Contohnya kalau dalam perang jihad kepada orang-orang kafir itu, maka kita membunuh ini bukan membunuh secara brutal ataupun secara bengis. Ini pun telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita membunuh ini, bagaimana membunuh di bagian badan yang langsung bisa mematikan orang tersebut. Jangan sampai menyiksa. Contohnya gimana kalau mematikan? Lewat leher, enggak langsung leher, tak mati seketika. Jangan sampai kita menyiksa. Orang kafir aja dilarang untuk menyiksa ketika kita perang. Bagaimana dengan orang Islam sendiri? Jadi membunuh ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka jangan sampai juga kita mencincang-cincang mayat. Terkadang kalau kita ini saking emosinya sama musuh, kalau kita udah bunuh dia terus kita cincang-cincang dia, tangan kita potong, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri kita potong semuanya. Ini pun dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berperanglah kamu dengan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, dan jangan juga mencincang-cincang mayat. Jangan sampai mencincang-cincang. Dahulu Sayyidina Ali itu ketika perang berkecamuk, ketika itu 1 lawan 1, lawannya udah jatuh. Sayyidina Ali ketika mau menggal lehernya,
tiba-tiba tidak jadi. Terus musuhnya bilang, kenapa kamu tidak jadi menggal saya? Nggak jadi menggal saya. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ketika saya memenggal kamu, ada sedikit nafsu yang terbesit di hati saya ini, karena saya ini sudah mengalahkan kamu. Terbesit dari hati saya, nafsu saya ini membunuh kamu, bukan karena Allah, tapi karena nafsu saya ingin membunuh kamu. Maka saya hentikan, karena saya berperang ini karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas dasar nafsu saya. Nah, maka ketika itu langsung karena musuhnya mendengar perkataan seperti itu, musuhnya dapat hidayah, musuhnya langsung masuk Islam. Masya Allah. Jadi seperti itu. Sesuatu yang didasarkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun itu dalam perang yang berkecamuk, itu pun nanti akan mendatangkan hidayah, akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar saja, Masya Allah, itu akan mendatangkan kebaikan. Bagaimana kalau sesuatu yang kecil pun karena Allah Subhanahu Wa Taala pun kebaikannya pasti akan banyak. Kemudian yang kedua, yang tadi yang pertama karena perang, kemudian yang kedua kita menjadi pemimpin, yang mana kita hukum mati seperti kisos misalnya, kita hukum mati. Maka kita hukum mati pun ini sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas kita itu untuk mencabut nyawanya. Jadi untuk mencabut nyawanya, maka bukan untuk menyiksa sampai mati, tapi untuk sekedar mencabut nyawanya, bukan menyiksa sampai mati. Maka bagaimana ketika hukum kisos itu terjadi, jangan sampai ada kesan tersiksa, ada kesan menyiksa. Langsung pun leher dipenggal pun nggak masalah. Yang penting jangan menyakiti, membuat orang ini cepat tercabut nyawanya, itu yang lebih baik. Maka ketika mengkisos ini, cara yang terbaik adalah melakukan secara cepat dan melakukan yang terbaik. Melakukan secara cepat. Kalau penggalan orang-orang yang tukang begal itu, penggal kepala itu langsung cepat. Tidak pakai pelan-pelan, geser, pak, tidak. Tapi langsung sekali tebasan, langsung lehernya, kepalanya terlepas dari lehernya. Maka itu yang paling terbaik agar tidak menyiksa. Tapi ini dikecualikan oleh seorang pezina, yang zina muhsan, orang yang sudah berkeluarga melakukan zina. Nah, ini hukumnya ini rajam. Rajam itu ya dilempar batu sampai mati. Itu agak berbeda. Tapi ini juga termasuk, rajam ini juga termasuk syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengecualikan rajam, membunuh dengan kesannya agak sedikit menyiksa. Tapi karena ini juga termasuk dari syariatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza dzabhtum fahsinudz dzibha, dan apabila kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Menyembelihlah dengan cara yang baik. Sembelih yang tepat caranya, yang tepat tempatnya, lembut dan tidak bengis, insyaallah. Bagaimana menyembelih ini, hewan-hewan yang lain itu tidak trauma. Kemudian tidak tidak menampakkan pisau atau perang atau parang kepada hewan tersebut, dan hendaknya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam ini sembelih harus di bagian tubuh yang secara cepat untuk mematikan, yang darahnya cepat keluar. Tadi yang saya sebutkan di kerongkongan. Kalau hewan-hewan ini sembelihnya di kerongkongan. Makanya kenapa babi itu haram, karena memang Allah tidak kasih leher. Tidak ada tempat untuk menyembelih, membuktikan bahwa babi ini haram. Di tempat kerongkongan yang mana terputuslah dua saluran pernapasan maupun saluran makanan, hayatul mustaqirrah. Ini ketika menyembelih. Dan bagaimana kalau kita menyembelih ini dalam satu gerakan? Para ulama menganjurkan kepada kita kalau kita menyembelih itu dalam satu
dari bawah kemudian angkat ke atas. Nah, itu cuma satu kali gerakan begini, semua terputus, langsung hewan itu cepat mati. Jangan kemudian kita menggesek-gesek pisau atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Karena itu kesannya itu menyiksa hewan itu. Terkadang kalau kita lihat sendiri aja itu kita ngilu, merasa kesakitan. Jadi hewan pun mereka seperti itu. Mereka merasa kesakitan, merasa tersiksa jika memang orang sembelih itu dengan memakai pisau atau parang yang tumpul ataupun tidak tajam. Atas bawah itu sangat sakit. Jadi menyembelih itu bukan begini. Tapi menyembelih itu parang kita, pisau kita di bawah sini, bukan di atas tapi di bawah, dan satu kali gesek dari bawah langsung ke atas. Nah, itu hanya satu kali gerakan langsung mati. Nah, itu yang dianjurkan, yang ditekankan oleh para ulama. Tidak dari atas. Nah, ini agak sedikit menyakitkan dan agak sedikit kasar kepada hewan. Nah, jadi seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita ini bagaimana menyembelih ini dengan sesuatu yang tajam. Parang atau pisau yang memang kita sudah asah dengan setajam-tajamnya. Ini yang paling bagus, karena pisau yang tajam ini lebih nyaman bagi hewan sembelihan ini karena tidak menyakitkan mereka. Tidak menyakitkan mereka. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini menekankan kepada kita, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuhidda bihatahu. Bagaimana sebelum kita menyembelih ini kita mengistirahatkan, membuat nyaman hewan sembelihan. Kita buat nyaman dulu. Jangan langsung datang langsung kita sikat. Nah, tidak, kita buat nyaman dulu, buat mereka istirahat dulu, ataupun kita kasih minum dulu beberapa waktu untuk beristirahat. Tidak langsung kita eksekusi. Nah, jadi seperti itu. Dan bagusnya juga ketika kita menyembelih, jangan kita mengasah pisau di depan hewan sembelihan, karena ini pun menjadi pemandangan yang sangat mengerikan bagi hewan tersebut. Wow, sedikit lagi kau akan mati. Jadi tidak seperti itu. Dan juga ketika kita menyembelih, jangan sampai hewan-hewan lain melihat sembelihan itu. Makanya masjid kita ini udah bagus, masya Allah. Jadi hewan-hewan ini semua ditaruh di belakang. Nah, nanti satu persatu dibawa ke tempat eksekusi, satu persatu dibawa tempat eksekusi, satu persatu dibawa tempat eksekusi. Maka itu yang dianjurkan oleh para ulama, itu yang baik. Dan itu memang yang terbaik. Kalau hewan-hewan yang lain melihat eksekusinya itu, maka itu juga termasuk pemandangan yang sangat mengerikan bagi hewan-hewan yang lain. Jadi tidak seperti itu. Itu yang tidak dianjurkan, masya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang masalah sembelihan dan masalah membunuh pun ini pun sudah diajarkan di dalam Islam. Luar biasa. Sudah diajarkan dalam Islam. Dalam sekecil apapun, dalam perkara apapun sudah ada tuntunannya pun dalam Islam. Makanya para ulama mengatakan sebaik-baik amal itu amalan yang dikerjakan secara baik, secara sempurna. Jadi amalan yang dikerjakan secara baik dan secara sempurna. Makanya di Al-Quran itu dikatakan di Al-Mulk ayat 2 itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk melihat amalan-amalan siapakah yang paling baik. Bukan untuk melihat amalan-amalan yang paling banyak, tidak. Amalan-amalan yang paling baik. Kalau amalan-amalan kita sedikit tapi istiqomah, soal itu baik. Tapi kalau amalan kita ini banyak, tidak istiqomah, ataupun dikerjakan setengah-setengah, nah ini dihitung kurang baik. Nah, makanya yang kita perhatikan harus kualitas dari amalan kita, bukan kuantitas atau jumlah dari amalan-amalan kita. Semoga dari hadis dari baginda Rasulullah SAW ini berkesan dalam hati kita, dan insya Allah kita niat amalkan dan kita niat sampaikan di bulan haji ataupun di bulan Zulhijjah. Insya Allah ya. Insya Allah mungkin cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.